Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Mudah Belajar. Oke, sekarang gua akan ini video kedua kalau nggak salah ya. Ini video kedua gua di channel Mudah Belajar ini gua akan ngejelasin tentang mapel ekonomi, tentang mapel ekonomi, tentang mekanisme pasar. Nah, ini nih adalah materi bab kedua kalau nggak salah ya. Ini nih bab kedua. Materi bab kedua dari ekonomi SMA ya. Nah, ini adalah mekanisme pasar. Bab kedua ini adalah mekanisme pasar. Nah, sebelum jauh kita menjelaskan, gua akan jelasin permintaan dan penawaran. Gua akan jelasin dulu apa itu mekanisme pasar, oke? Mekanisme pasar adalah mekanisme ya. Namanya juga mekanisme adalah sistem. Cara kerja ya, mekanisme adalah cara kerja. Tulis aja cara kerja. Pasar, semua orang pasti tahu pasar. Pasar adalah tempat ketemu. Coba singkat aja ya, biar kalian cepat paham. Tempat ketemu penjual, dan pembeli. Oke. Nah, jadi mekanisme pasar adalah sistemnya atau cara kerjanya gimana sih? Kan pasar adalah tempat ketemunya penjual dan pembeli. Nah, cara kerjanya nih kayak gimana nih? Penjual sama pembeli ini cara kerjanya kayak gimana? Nah, itu dibahas di mekanisme pasar. Nah, terus gua akan jelasin lagi. Ini cuma sedikit selingan aja ya. Jadi mekanisme pasar itu pengertiannya. Nah, untuk permintaan, nah sekarang mekanisme pasar ini dibagi dua, ya kan? Sorry gua jelasinnya agak-agak ragu. Bukan ragu sih, agak-agak deg-degan gitu. Takut salah ngomong. Nah, oke. Sekarang mekanisme pasar ini dibagi dua. Ada yang namanya permintaan dan penawaran. Apa sih itu permintaan? Oke, kita turunin lagi. Permintaan adalah barang yang jumlah ya. Jumlah barang yang diminta. Ini kalian langsung aja catat ya. Boleh langsung kalian catat, kalian ambil buku sambil dicatat juga boleh. Jumlah barang yang diminta. Nah, intinya ini, jumlah barang yang diminta. Nah, kalau di pasar, orang yang minta barang siapa? Orang yang minta barang itu pembeli. Pembeli kan konsumen ya, berarti pembeli sama dengan konsumen. Oke. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta sama pembeli. Itu artinya permintaan. Nah, kalau penawaran, kita turunin lagi guys. Kalau penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan ya. Ditawarkan. Nah, kalau orang yang nawarin barang itu namanya penjual. Oke. Berarti penjual. Nah, penjual itu sama dengan apa? Yang memproduksi barang. Berarti kita produsen. Ya kan? Jadi kalau penawaran artinya adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Nah, di mekanisme pasar akan dijelasin permintaan sama penawaran ini kayak gimana cara kerjanya atau cara kerjanya kayak gimana. Nah, oke. Untuk mempermudah, gue akan jelasin satu-satu tentang permintaan dulu ya. Permintaan itu apa? Lebih dalam ke permintaan dulu. Gue hapus dulu penawarannya ya. Oke. Gue hapus yang penawarannya, nanti gue jelasin di keduanya ya. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Nah, karena permintaan itu berkaitan dengan pembeli, maka ada yang namanya faktor yang mempengaruhi permintaan ya, Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan
itu ada banyak. Permintaan itu, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak. Nah, apa aja sih Kak faktor yang mempengaruhi permintaan? Pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang sendiri. Aduh, sorry ya tulisan gua agak sedikit jelek atau jelek banget. Harga barang itu sendiri, harga. Yang kedua, harga barang orang lain. Harga barang lain ya, bukan orang lain. Harga barang lain. Yang ketiga, ada pendapatan. Yang keempat itu ada yang namanya selera konsumen. Faktor yang keempat, selera konsumen. Kalian boleh sambil catat ya. Oke, harga barang itu sendiri, harga barang lain, tiganya pendapatan, empatnya selera konsumen, yang kelimanya jumlah penduduk. Aduh, nggak jelas nih, takut nggak jelas. Jumlah penduduk. Oke, kelima. Yang keenam, aduh nggak muat ya. Kita dulu nih. Oke, nanti gua hapus dulu ya pengertian ini. Gua hapus. Faktor yang mempengaruhi adalah, oke, yang kelima itu jumlah penduduk. Yang keenam itu ada ekspektasi harga. Ekspektasi harga. Kalian boleh screenshot ini karena ini faktor semua faktor permintaan ini ada di sini ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan ini nih, bagian-bagian yang pentingnya. Ekspektasi harga. Apa sih yang dimaksud ekspektasi harga? Nanti gua akan jelasin ya. Ekspektasi harga, distribusi pendapatan yang ketujuh. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang terakhir adalah usaha promosi penjual. Ya, usaha promosi penjual. Usaha promosi penjual. Oke. Jadi ada sekitar 1 2 3 4. Ada 8 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 8. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 8. Yang ke-1 harga barang sendiri, gue ulangi. Yang kedua ada harga barang lain. 3 ada pendapatan. Ini maksudnya pendapatan per kapita. Aduh, sampai lewat-lewat nih guys. Pendapatan per kapita. Yang keempat ada selera konsumen. Yang kelima ada jumlah penduduk. Yang keenam ada ekspektasi harga. Yang ketujuh ada, aduh terlambat ya. Yang ketujuh ada distribusi pendapatan. Yang kedelapan ada usaha promosi penjual. Oke. Nah, di sini di dalam analisis ekonomi, yang ekspektasi harga, distribusi pendapatan, usaha promosi penjual, jumlah penduduk, selera konsumen, dari 4 sampai nomor 8 ini di analisis ekonomi itu jarang dipakai. Karena kenapa? Karena faktor-faktor ini nih jarang dipakai. Yang dipakai itu cuma ada 3. Yang dipakai itu cuma 3 ya. Yang sering dipakai dalam analisis ekonomi cuma 1 sampai 2 3. Harga barang sendiri, harga barang lain, pendapatan per kapita. Nah, di sini gue akan jelasin ketiga inti ini, ketiga faktor yang mempengaruhi permintaan ini, ketiga faktor penting. 3 faktor penting adalah harga barang sendiri, harga barang lain, sama pendapatan per kapita. Nah, gue akan jelasin 3 ini. Oke, gue hapus dulu ya. Oke, boleh dicatat dulu atau di screenshot dulu biar kalian nggak lupa. Oke. Bukan hapus ya. Kalian screenshot, kalau enggak kalian post aja videonya, terus kalian catat dulu biar nggak lupa. Oke. Nih, masih tulis permintaan. Cek. Tadi ya, ada 3 faktor. Gue tulis lagi faktornya. Faktor permintaan. Asik. Faktor permintaan. Permintaan. Faktor permintaan. Oke. Yang satu tadi ada, kita bahas tentang harga itu sendiri.
harga barang itu sendiri ya, harga barang itu sendiri. Nah, apa sih Kak yang dimaksud dengan harga barang itu sendiri? Harga barang itu sendiri ya harga dari permintaan ini, harga barang itu sendiri. Nah, ketika harganya itu naik, ketika misalnya barang A, kita taruh barang A ya, misalnya di sini kita taruh barang A. Barang A. Ketika harga barang A naik, harganya, maka permintaannya turun. Sini ya. Permintaan turun. Gua kasih tanda panah ya. Kalau tanda panah ke atas naik, kalau tanda panah ke bawah turun ya. Barang A itu naik harganya. Ketika barang A naik, maka permintaan turun. Permintaan terhadap barang A itu turun. Jadi gini misalnya beras ya. Jangan beras deh, iya beras. Punya beras misalnya. Contoh beras. Ketika harga beras ini naik, harga beras naik, maka permintaan turun. Permintaan turun. Begitu pun sebaliknya. Ketika harga beras ini turun, maka permintaan naik dong, ya kan? Permintaan naik. Nah, jadi gitu. Sama aja misalnya misalnya ada kita beli baju, terus harganya mahal. Pasti kita mahal lah, kita mikir-mikir lagi. Nah, permintaan kita terhadap baju itu akan turun kan, nggak banyak. Pas harga baju yang kita senangi itu turun, maka otomatis kita langsung beli kan, gitu kan. Jadi logikanya gitu. Kita otomatis pada saat harganya, harga yang barang yang kita suka ini turun, kita harus beli nih. Nah, itu namanya akan memicu terjadinya peningkatan permintaan. Oke, gitu. Jadi inilah penjelasan mengenai harga barang itu sendiri, faktor permintaan terhadap harga barang itu sendiri. Oke. Nah, yang kedua, nanti kalian kalau mau catat aja ya, yang satunya kalian pause dulu baru catat ya. Yang kedua tadi ada apa? Harga barang lain. Kak, apa sih Kak yang dimaksud dengan harga barang lain? Nah, kok harga barang lain bisa mempengaruhi faktor permintaan sih Kak? Permintaan barang yang lainnya. Nah, harga barang gini. Jadi logikanya misalnya gini. Harga barang lain ini dibagi dua. Ada substitusi, ada barang substitusi. Aduh, tulisan gua substitusi nggak apa-apa ya, substitusi. Substitusi. Yang kedua, harga barang lain substitusi sama barang komplementer guys. Nah, oke. Apa sih barang substitusi? Apa sih barang komplementer? Oke, gini. Kalau barang substitusi itu pengganti. Gini dulu, gue jelasin dulu ini ya. Pengganti. Sedangkan komplementer itu pelengkap, asik, dilengkapin. Oke, barang komplementer pelengkap. Jadi barang substitusi adalah barang pengganti, komplementer adalah barang pelengkap. Gimana maksudnya pengganti? Misalnya kalau barang substitusi adalah barang pengganti. Misalnya gini. Ayam ya. Ayam sama sapi, daging, maksudnya daging ya, nggak ayamnya cok ya. Oke, aduh terang banget lagi, tadi dulu maaf ya. Oke, nah gini. Oke, misalnya ayam nah sama sapi, daging sapi. Nah, oke. Ketika harga daging ayam ini naik, harga ayam, tulis aja harga A ya, harga ayam ini naik, maka sesuai hukum permintaan, kalau harga ayam naik maka permintaan, tadi kan kita udah jelasin kan di faktor pertama, kalau harga ayam ini naik maka permintaan turun. Permintaan ayam turun, permintaan ayam turun. Nah, ketika harga barang ayam naik, permintaan ayam ini turun, maka otomatis karena ayam
karena sapi adalah bisa diganti daging ayam, maka kalau harga ayam naik, maka harga sapi otomatis turun dong, ya kan? Harga sapi itu relatif turun. Karena kenapa? Karena pas nih logikanya, kalau misalnya harga ayam naik, misalnya ayam 10.000 ya, ayam 10.000 per kilo, sapi 12.000, sapi 9.000 per kilo. Tadinya ayam sebelum naik itu 5.000 kan, sebelum naik 5.000 per kilo. Ketika ayam itu naik sampai 10.000 per kilo, maka sapi itu 9.000 kan. Nah, sekarang malah ayam itu malah mahalan daripada, malah ayam itu lebih mahal daripada sapi, maka konsumen akan milih lebih sapi, ya kan? Maka pembeli akan mending gue makan sapi gitu kan. Ini adalah logikanya. Nah, ketika harga ayam naik, pasti permintaan ayam ini turun, maka sapi ini di mata konsumen harganya ini turun, harga sapi, daging sapi ini turun, maka permintaan sapi sesuai hukum, permintaan S aja lah ya, kita taruh permintaan S itu naik. Nah, oke. Udah mulai paham? Neve ini terang banget lagi. Aduh, gimana biar nggak terang banget ya? Ini ada cahaya guys. Tuh ya. Ini maaf ya soalnya, ini kayak gini yang ngerekamnya kalau jelek maaf ya. Kayak gini ya. Jadi gini, intinya kalau misalnya ayam itu, nah kalau harga ini gue jelasin lagi ya. Kalau misalnya harga ayam ini naik, maka permintaan terhadap ayam turun kan otomatis. Nah, sapi di mata konsumen ini terlihat harganya turun, maka permintaan sapi naik. Nah gitu, itulah arti dari barang substitusi atau pengganti. Lah mending gue beli sapi daripada beli ayam mahal, mending gue beli sapi gitu. Ini substitusi ya. Oke, boleh di screenshot, nanti kalian nanti kalian catat ya. Oke, nah, gue jelasin yang komplementer. Jadi kan ada substitusi, harga barang ada yang substitusi ya. Harga barang ada yang substitusi komplementer. Oke. Komplementer itu dia apa? Pelengkap ya. Pelengkap. Jadi intinya gini, sederhananya gini. Kalau barang komplementer itu adalah barang pelengkap, jadi gini, misalnya kopi dan gula. Contoh barangnya kopi, gula. Kopi dan gula. Nah, kopi kalau tanpa gula ini pahit. Dan ini kalau kopi tanpa gula pasti nggak enak karena pahit. Jadi kopi itu harus dilengkapi dengan gula. Kalau mau nyeduh kopi kan harus sama gula kan. Jadi kopi sebagai pelengkap. Nah, gula adalah sebagai pelengkap kopi. Kopi adalah sebagai pelengkapnya gula. Nah, jadi gini, kalau kopi, harga kopi gini, kalau harga kopi kita tulis aja K ya. Harga K itu naik, harga kopi ini naik, maka sesuai itu permintaan turun kan. Permintaan kopi turun dong. Permintaan kopi turun. Kalau logikanya gini, kalau harga kopi naik, permintaan kopi turun. Gula, kalau kopinya aja turun, yang belinya aja menurun, maka gula otomatis menurun dong. Permintaan gula menurun dong. Ya kan? Gitu kan? Misalnya contoh yang lain, nah, kalau harga kopi itu naik, maka permintaan kopi itu turun kan? Ya kan? Kalau permintaan turun, maka gulanya permintaan terhadap gula juga turun, karena kopi dan gula. Kalau kopi misalnya kita konsumen ada yang 3 beli kopi, 3 bungkus kopi biasanya beli kan. Contohnya gini, 3 bungkus kopi setiap hari misalnya konsumen beli. Ketika harga kopi ini naik, harusnya 3 bungkus kopi itu ada 3 sendok gula. 3 sendok gula. G ya. 3 sendok gula.
Ketika harga kopi ini naik, otomatis permintaan kopi turun, maka yang tadinya 3 bungkus jadi 2 bungkus. Maka gulanya nggak mungkin 3 sendok, pasti 2 sendok ikut nurun konsumsi gulanya. Nah, gitu logikanya kalau barang komplementer, karena barang komplementer adalah barang pelengkap. Oke, boleh di screenshot. Oke, kalau boleh dicatat ya. Oke, gua akan jelasin lagi yang ke faktor permintaan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga. Oke, gini, kita tadi udah bahas yang pertama ada harga barang itu sendiri, faktornya yang kedua adalah harga barang lain, yang ketiga adalah pendapatan. Nah, pendapatan apa sih yang dimaksud dengan pendapatan? Gini, jadi pendapatan faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga adalah pendapatan. Gini, pendapatan itu kan adalah yang diterima ya, hasil sederhana gitu, hasil yang diterima hasil yang diterima atas apa yang kita kerjakan, maaf ya tulisannya. Hasil yang diterima atas apa yang kita kerjakan, pendapatan. Gini, kalau pendapatan gini ya, ini sederhana. Kalau pendapatan naik, pendapatan ini naik. Kalau pendapatan kita naik, nah, hasil kita naik atau upah kita, gaji kita naik, maka permintaan naik dong, ya kan? Jadi gini ya, gue jelasin. Ketika pendapatan kalian naik, misalnya tadinya dapat 1 juta per bulan, kalian beli taruhlah kalian beli baju itu 5. Kalau pendapatan 1 juta per bulan, kalian beli baju 5. Ketika pendapatan kalian 2 juta per bulan, maka kalian akan nambah konsumsi baju kalian. Misalnya, jadi kalian beli baju 8 ketika pendapatan 2 juta per bulan. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan, maka permintaan kalian akan naik. Permintaan terhadap barang itu akan naik gitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatan, misalnya gini, uang jajan aja ya. Kita ilustrasi, karena kita belajar uang jajan. Ketika uang jajan kita 1.000, kita akan beli cuma 1 permen, ya kan? 1 permen. Ketika uang jajan kita 2.000, kita otomatis belinya 2 permen dong, karena kita mau lebih banyak lagi, dapat lebih banyak. Jadi gitu. Jadi semakin pendapatan kita naik, maka permintaan terhadap barang itu akan naik, ya kan? Oke, boleh di SS dulu atau dicatat. Oke, gua hapus ya. Oke, ini. Oke. Jadi, dapat disimpulin, gua bikin kalian biar kalian gampang. Ini adalah rumus Darel, asik. Rumus Darel. Oke. Jadi, bisa disimpulin, kita simpulin ya tadi dari faktor-faktor yang udah dijelasin. Simpulan. Untuk harga barang itu sendiri, itu positif, itu negatif. Kalau harga barang lain bisa positif atau negatif. Kalau pendapatan positif.
itu positif. Nah, apa sih Kak maksudnya negatif positif? Jadi gini, harga barang sendiri itu bisa dibilang negatif karena kalau permintaan naik, harga barang ini akan turun. Jadi ini berlawanan ya. Ini berlawanan. Ini lawan ya. Ya kan? Tadi kan gitu kan. Kalau harga barang itu naik, maka permintaan turun. Ini lawan. Nah, harga barang lain, substitusi komplementer, positif atau negatif, ini kalau substitusi maka positif. Substitusi positif. Kalau komplementer negatif. Nah, apa sih? Substitusi positif. Ketika harga barang substitusi itu naik, maka permintaan terhadap harga barang itu akan naik, ya kan tadi. Kalau barang komplementer itu ketika harga barang komplementer itu naik, maka permintaan terhadap harga barang turun, ya kan? Tadi logikanya boleh kalian ulang lagi yang tentang harga barang lain ini, substitusi komplementer, agar kalian lebih paham. Kalau pendapatan ini positif, kenapa? Karena tadi pendapatan naik maka permintaan naik, ya kan? Kalau pendapatan naik maka permintaan naik, maka disebut positif. Ini searah, oke. Ini lawan, ini searah, oke. Jadi gitu pengertian permintaan. Oke, lanjut kita ke penawaran. Oke guys, karena permintaan kita tadi gue udah jelasin tentang permintaan, semoga kalian paham. Dan penawarannya akan gue lanjut di video selanjutnya, video kedua tentang mekanisme pasar ya. Nanti gue akan secara terpisah untuk ngejelasin yang penawaran lagi ya, yang permintaan. Jadi gue jelasin yang penawaran, gue akan secara terpisah jelasinnya. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari Mudah Belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa meningkatkan minat belajar kalian lagi, dan bisa lebih semangat lagi kalian dalam memahami hukum-hukum mekanisme pasar dan lain-lain. Oke, untuk video selanjutnya kalian bisa komentar aja di bawah kalau misalnya kalian ada yang ada soal-soal yang susah. Kalau bisa gue akan kerjain, atau minta materi request materi-materi lain yang gue bisa, gue akan bagi, gue akan share di Mudah Belajar ini. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka like aja, kalau kalian nggak suka dislike juga nggak apa-apa, yang penting kalian lihat dan bisa kalian pahami. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.